wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah, Bu. Harus sarapan, maka beliau gizi. Kalau pagi harus sarapan terlebih dahulu. Terima kasih Anda sudah hadir semua. Hari ini kita belajar tentang sudah jadi layar apa? Salah satu saja, jangan bersama-sama, biasakan. Ya, Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Anda masih ingat materi yang kita pelajari kemarin? Masih. Ya, siap. Konsep dasar asuhan persalinan. Konsep dasar asuhan persalinan. Bagus, pintar. Masih ingat? Konsep dasar asuhan persalinan kita kemarin bahas apa saja? Iya, Pengertian, penyebab, dan rasa. oh iya, pintar. Ada pengertian, ada penyebab dan rangkaian. Karena kemarin kita sudah belajar tentang konsep bersalin, itu bersalin itu bagaimana, pengertiannya apa, ya, caranya bagaimana. Hari ini yang akan kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bersalin. Sebenarnya orang bersalin itu dipengaruhi apa sih sampai dia bisa mengeluarkan janin seperti yang kita pelajari. Sini sudah pernah melihat ibu bersalin atau kakaknya atau siapa? Sudah pernah? Sudah belum. Pernah melihat di mana? Di TV. Kalau di TV coba gimana? Ibu bersalinnya harus ada yang menolong. Ada yang menolong. Terus jalan lahirnya juga. Ada jalan lahirnya. Kenapa jalan lahirnya, Nak? Besar panggulnya itu. Oh, besar rambutnya pinter. Terus? Terus janinnya besar atau kecil. Oh, jalannya besar atau kecil. Kemudian? Oh, itu saja. Ada menolong. Ada tambah lagi? Nah, Ada folder. Lalu kemudian ada pendamping seperti keluarga. oh, ada pendamping suami. Oh, bagus, pinter. Pinter. Anda sudah menyebutkan itu tadi ada tergantung dari jalan lahirnya, tergantung dari kekuatan ibunya, tergantung dari bayinya. Hari ini itulah yang akan kita bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan yang Anda sebutkan. Nah, seperti biasanya Anda sudah punya kelompok besar? Sudah punya kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, nih hari ini saya bagi, ya. Saya bagi di sini. Setiap kelompok akan dapat kertas kecil-kecil, ya. Dapat kertas kecil-kecil. Oke, Anda sudah punya kelompok, sudah punya materi masing-masing, sudah? Sudah, Bu. Silahkan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan materi itu. Seperti biasa, yang kerja tangannya, otak dan mulut, ya, semuanya bekerja. Yuk, silakan bergabung membentuk lingkaran untuk mempelajari kita ke kelompoknya. Kelompok anti masing-masing. Saya persilakan Anda membahas materi yang Anda buka. Ini pembahasan apa? Passenger. Ini power. Ini passage. Psikologi. Silakan Anda pelajari. Nanti setelah belajar dalam waktu 5 menit, silakan kembali ke kelompoknya utama awal. Nah, silakan. Silakan belajar. Silakan bukunya dibuka.
dibandingkan itu panggung, kemudian ukuran panggung. Ya, waktunya diperkirakan. Sudah terselesaikan? Waktunya sudah 5 menit. Saya persilakan kembali ke tempat masing-masing. Ke kelompok utama. Sudah kembali ke kelompok kami masing-masing. Sudah? Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk menjelaskan ke rekan yang lainnya apa yang sudah Anda pelajari pada kelompok ahli tadi. Silakan. Silakan dijelaskan, silakan berdiskusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang power ya. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot. Ada yang mau ditanyakan? Baik, selanjutnya prinsip atau jalan lahir. Jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Kemudian jalan lahir ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras ini terdiri dari tulang-tulang panggul atau rangka panggul, kemudian bagian lunak, otot-otot, jaringan, dan ligamen-ligamen. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai penjelasan passenger atau ukuran bayi. Nah, di sini dalam persalinan ukuran bayi sangat penting. Ukurannya diperhatikan karena apabila ukuran bayi terlalu besar, maka akan saat melahirkan dapat mengalami distosia pada jalan lahir nanti. Nah, kemudian di sini untuk passenger ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada janin, yang kedua ada plasenta, dan yang ketiga ada air ketuban. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada bertanya? Di plasenta itu plasenta yang bagaimana yang bisa mempengaruhi jalan lahir? Yang dapat mempengaruhi plasenta yang dapat mempengaruhi jalan lahir itu yang plasenta yang letaknya tidak di bawah segmen rahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi. Psikologis adalah perasaan positif berupa kelegaan hati seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi realitas kewanitaan sejati, yaitu munculnya rasa bangga bisa melahirkan atau memproduksi anaknya. Seolah-olah mereka mendapatkan kepastian bahwa kehamilan yang semula dianggap sebagai suatu keadaan yang belum pasti sekarang menjadi nyata. Psikologis ini meliputi beberapa hal, yaitu meliputi psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual, kebiasaan adat, dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu. Dari penjelasan saya, apakah ada teman-teman yang bertanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemolong. Peran dari pemolong persalinan dalam hal ini, bidan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Penolong atau bidan dapat menerapkan asuhan sayang ibu. Dan di sini ada beberapa prinsip asuhan sayang ibu. Yang pertama, rawat ibu dengan hormat. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan ibu dan menghormati ibu. Yang ketiga, menghargai hak-hak ibu dan memberikan asuhan yang bermutu serta sopan. Yang ketiga, menghindari penggunaan suatu tindakan medis yang tidak perlu atau melakukan pencukuran anema. Dan
di sini saya akan menjelaskan apa itu power. Nah, power itu bisa kita sebut dari kekuatan, yaitu dalam pengertian merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot lain. Jadi di sini apakah ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan. Ini kalau ibu tidak makan, apakah ibu mempengaruhi power? Ya jelas, sangat-sangat mempengaruhi power. Karena power itu kan berhubungan dengan kekuatan. Dimana ketika ibu mengejar itu memerlukan gizi atau kekuatan ketika ibu melahirkan. Sudah selesai presentasinya? Sudah. Oke, terima kasih. Diskusinya sudah selesai sama kelompok. Sekarang saya minta, setelah presentasi dalam kelompok, saya minta salah satu kelompok untuk presentasi kelas. Nah, untuk itu kita lotre biar adil nanti siapa yang maju. Paham? Salah satu kelompok maju ke depan dan mengambil lotrian dari Bu Sayudi. Silakan. Semuanya biar masuk dulu. Ayo, ayo, maju. Oke, jangan dibuka dulu. Oke, silakan dibuka sekarang. Siapakah yang tertulis presentasi? Saya. Nah, coba dilihat, lihat dan bisu di kamera. Betul nggak? Ya, betul ya. Jadi kelompok 1 yang presentasi. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, saya persilakan kelompok 1 berdiri dan mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari belajarnya tadi. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama yaitu power. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari kontraksi atau his dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi atau retraksi otot rahim. Faktor yang mempengaruhi persalinan yang kedua, passage atau jalan lahir. Jalan lahir yang harus dilalui oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Yang ketiga, passenger atau ukuran bayi. Dalam persalinan, ukuran bayi sangat penting untuk diperhatikan. Faktor-faktor passenger yaitu janin, plasenta, dan air ketupat. Faktor yang mempengaruhi persalinan yang keempat yaitu psikologis. Keadaan psikologis ibu sangat penting dalam persalinan, seperti perasaan positif berupa kelegaan, hasil seolah-olah pada saat itu ia benar-benar menjadi seorang ibu. Faktor yang kelima ada penolong. Penolong sangat penting dalam persalinan. Dalam hal ini tidak mengenai antisipasi dan mengenai komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita samakan persepsi dari kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Ya, tadi dijelaskan bahwa yang pertama adalah power. Ya, faktor yang pertama adalah power. Bisa kita samakan persepsi dari power terlebih dahulu. Tidak saya urutkan saya karena kelompok 1 menggunakan power. Betul. Jadi yang disampaikan kelompok 1 tadi yang dimaksud power, ya, power di sana kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his dan kontraksi uterus, ya, his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran ibu. Jadi power itu ada 2, betul yang Anda jelaskan tadi. Jadi sudah betul anak-anak bahwa power itu ada 2 yaitu his yang pertama dan yang kedua adalah tenaga meneran. Ya. Nah, power ini merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan otot, ya, yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi dari otot-otot. Gitu. Ya. Tadi waktu saya keliling ada yang bertanya, kalau makan apakah mempengaruhi power? Bagaimana jawabannya? Mempengaruhi satu orang. Kelompok siapa tadi yang bertanya?
Kelompok 6 Bu. 6, kelompok 6 bagus. Tadi jawabannya sudah betul ya. Dan kelompok kecil tadi dia ada yang bertanya temannya, apakah makan itu mempengaruhi power Bu? Jawabannya dia iya, karena dengan makan akan menghasilkan gizi dan bisa meneran ibunya. Bagus, pinter. Ya, jadi dengan makan akan menimbulkan kekuatan pada ibu, yaitu karena makan menghasilkan karbohidrat sehingga ibu bisa memiliki kekuatan untuk mengejar. Itu untuk power. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terima kasih. Selanjutnya tadi adalah passage, ya, passage. Saya kembali ke sini, passage. Passage tadi adalah ya jalan lahir. Jalan lahir yang dilewati oleh janin yang terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Betul. Yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok lain sama? Sama. Gus, pintar. Ya. Jalan lahir di sini saya mengatakan kembali, ya. Jalan lahir itu terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Sehingga janin kalau lahir harus melewati jalan tersebut. Nah, jalan lahir ini ada yang keras, ada yang lunak. Yang lunak itu bagian tulang, ya. Dan yang lunak itu otot-otot dasar panggul. Itu. Nah, yang ketiga adalah passenger. Tadi kelompok 1 bilang apa? Passenger apa saja tadi? Passenger itu terdiri dari janin, plasenta dan dendritik. Bagus, pintar. Sama dengan kelompok 1 berarti kelompok sama. Sama semuanya kah? Sama Bu. Oke. Jadi passenger itu ada 3, janin, plasenta, air Ketuban. Janin ini apakah mempengaruhi? Iya. Ya, janin itu tergantung dari ukurannya tadi. Betul. Ukuran yang pertama dilihat adalah kepala. Bagaimana ukuran kepala janinnya ini? Dari tulang tengkoraknya ya, diameternya bagaimana? Kemudian, nah ini yang saya sebut ukuran kepala tadi ya. Bagaimana diameter occipito, mento, suboccipito, biparetalis ya. Kemudian ukuran sirkumferensialnya, ukuran kelilingnya. Jadi dari janin ini banyak yang pengaruhnya. Tadi dijelaskan adalah psikis. Keempat adalah psikis, ya, kejiwaan dari ibu, kelegaan hati ibu. Nah, tadi katanya kelompok 1 menjadi seorang ibu, ya, menjadi wanita sejati. Ya betul. Jadi rasa itu menjadi lega. Itu yang akan memberikan semangat kepada ibu untuk melahirkan. Ya. Jadi yang awalnya tidak pasti sekarang menjadi pasti mau punya anak. Itu yang mempengaruhinya. Nah, psikis tadi banyak yang dipengaruhi, yang melibatkan emosi tadi, betul, di sini ada, ya, pengalaman sebelumnya, ya, kemudian kebiasaan di adatnya yang mungkin tadi tidak ada ya, kebiasaan adat juga mempengaruhi psikologis. Jadi adatnya setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu bidan harus mampu mengetahui psikologis seorang ibu, karena ibu itu merupakan manusia yang antar satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, sehingga ketika memberikan asuhan tidak boleh disamakan itu. Dan yang selanjutnya adalah dukungan dari orang ketiga, itu yang mempengaruhi psikologis. Nah, yang kelima adalah penolong. Penolongnya siapa? Tadi disebutkan? Apakah sama milik bidan? Sama. Ya, penolong bisa bidan, bisa dokter ya. Sini penolong adalah bidan ya. Di sini Bu Bidan mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Sehingga seorang bidan harus mampu memiliki pengetahuan yang baik dan skill yang baik. Karena diharapkan dia mampu menolong persalinan dan seandainya nanti ada komplikasi mampu mengatasi. Itu maknanya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu ada yang tanya? Ya, siapa namanya? Maria ya? Iya, Bu.
Ya. Saya mau bertanya Bu, kan tadi dalam psikologi atau psikis Ibu menjelaskan bahwa itu keadaan kejauhan Ibu. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa, yang hamil terus melahirkan? Apakah tindakan bidan selanjutnya, apakah dioperasi atau bisa melahirkan normal? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika ibu itu mengalami gangguan jiwa? Ya. Ketika seorang ibu mengalami kejiwaan dan harus hamil, maka pendampingan dalam persalinan harus didampingi oleh dokter spesialis jiwa. Tidak hanya kita saja. Berarti itu yang salah satu ya, kejiwaan itu. Bagaimana ya kita dekati tergantung kejiwaannya. Kalau memang kita sendiri mampu ya, kita dekati ibu secara psikologis. Gangguan jiwa ini tidak harus gila loh ya. Ya, jadi apakah stres atau apa? Kalau memang hanya sekedar stres, ya yang bisa kita hadapi belum depresi, ya kita dekati secara baik-baik sebelum ibu ini Bagaimana? Apakah dia bisa melahirkan normal? Ya tidak apa-apa normal. Kalau memang dia setelah kita dekati, dia mampu memberikan respon yang baik dan sesuai dengan diagnosa kita, dia mampu bersalin secara normal. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya. Sekarang kita kuis. Apa yang sudah Anda pelajari bersama-sama tadi dipresentasikan temanmu dan saya jelaskan, ya. Sekarang saya kasih kuis secara individu. Ya, dari penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman Anda sendiri, saya ingin mengetahui apakah Anda sudah memahami atau belum. Ya, untuk itu saya beri kuis secara individual. Silakan dikerjakan sendiri. Ya, saya bagikan soalnya. Silakan dijawab di kertas langsung. Jangan dikerjakan dahulu. Jangan dibuka dahulu. Jangan dibuka dahulu soal yang saya beri. Anda berlatih jujur, ya. Jangan dibuka dahulu. Sebelum ada apa-apa dari saya, silakan dibuka dan dikerjakan. Semuanya sudah menerima soal? Sudah, Bu. Silakan dibuka dan dikerjakan dalam waktu yang saya tentukan. Dikasih nama, jangan lupa dikasih namanya. Silakan dikerjakan. Dalam hitungan berlima, semua sudah tertukar dengan teman di sampingnya. Jadi jangan lupa dikasih namanya. Silakan dikerjakan di lembar soalnya, tidak usah di lembar lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Tiga, empat, lima. Silakan ditukar dengan teman sebangku. Dikasih nama, ya. Oke, siap? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Coba nomor 1, kelompok 1, kelompok utama 1, satu orang menjawab. Power. Dibaca soalnya. Kekuatan Berdiri, meneran berdiri, dalam berdiri.
Kekuatan beneran termasuk dalam faktor? Jawabannya termasuk dalam faktor power. Betul atau salah? Betul. Aplaus untuk temanmu. Bagus, pintar. Kelompok 2, silakan berdiri. Kedua, his termasuk dalam faktor, kalau his itu termasuk dalam faktor power juga. Salah atau betul? Betul. Aplaus untuk temanmu. Kelompok 3, Janin termasuk dalam faktor passenger. passenger, betul atau salah? Betul. Betul. Aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 5. 4, tidak apa-apa. Kelompok 5. Coba, silakan berdiri. Saya ingin tahu kelompok 5. Plasenta termasuk dalam faktor passenger. Passenger, salah atau betul? Betul. Betul, oke. Aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 6. Ketenangan hati seorang ibu termasuk dalam faktor psikis. Psikis, salah atau betul? Betul. Pinter. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, sekarang silahkan dijumlahkan nilai semuanya dan dibagi kelompoknya. Total nilai berapakah yang tertinggi? 100 berapa? 100. Aplaus untuk nomor 1. Kelompok 2? 80. Oke, aplaus. Kelompok 3? 90, Bu. Aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4? 80, Bu. 80. Kelompok 5? 90, Bu. Bagus. Kelompok 6? 70, Bu. Bagus. Apa? Semangat ya. Nah, dari 6 kelompok siapa yang tertinggi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang tertinggi, kelompok terendah kelompok 6. Tetapi tetap semangat. Ya, nanti belajar lagi kelompok 6 ya. Nah, kelompok 1 dipertahankan, kelompok yang lain ya. Ibu ini punya, sudah saya siapkan ya. Nah, ini adalah pulpen dan buku. Saya berikan kepada kelompok 1 sebagai reward dari saya. Buku hanya 1. Ini digunakan untuk catatan bersama kelompok 1 selama pembelajaran. Ya. Plus untuk kelompok 1. Oke. Itu tadi ya dari tes kita sekarang, karena waktu sudah mau berakhir. Sebelum berakhir saya minta tolong disimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, silakan berdiri. Baik, saya akan menyimpulkan dari Bisa dibuka maskernya biar temannya dengar ya. Tidak, nanti pakai lagi. Baik, saya akan menyimpulkan dari penjelasan yang teman-teman jelaskan dan Ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu bersalin, yang pertama ada power, yang kedua ada ini passenger, yang ketiga ada feses, yang keempat ada psikis, yang kelima ada penolong. Oke, terima kasih. Ingat ya, ingat sampai nanti pelajaran. Nah, besok Anda saya kasih tugas, yaitu mempelajari tentang rangka panggul ibu. Ya, kita besok mempraktekkan, Anda mempraktekkan tentang panggul ibu yang dinamakan dengan P6. Ya, jadi belajar yang mempelajari setiap orang menggambar selain melihat juga digambar. Bagian-bagiannya besok kita belajar secara praktek. Anda tunjuk mana yang dimaksud passenger dan tulang-tulang panggulnya. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham hari ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.